Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudatul Jannah dengan NIM 4111421015 dari Program Studi Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu materi pada mata kuliah Dasar-Dasar Matematika yang berkaitan dengan pembuktian dan konklusi. Di sini saya akan menampilkan 3 permasalahan. Nah, permasalahan yang pertama yaitu berkaitan dengan pembuktian. Ania pergi ke acara seminar bersama Anggi dan Anggi merasa terkesan dengan penataan kursi dalam kegiatan seminar tersebut. Di ruang seminar terdapat 15 baris kursi diatur mulai dari baris terdepan ke baris berikutnya, selalu bertambah 2 kursi. Kemudian tidak lama setelah memperhatikan penataan kursi tersebut, Anggi memberikan pertanyaan yang cukup mengejutkan kepada Ania, yakni jika banyak kursi pada baris paling depan 8 buah, maka jumlah kursi pada baris ke-8 ada berapa, Ani? Mendengar pertanyaan itu, Ania langsung mengeluarkan buku kecil dan mulai menghitung dan secara spontan ia mengatakan bahwa jumlah pada baris ke-8 yaitu 120 dan memberikan buku catatan yang bertulis SN sama dengan 1/2N dikali 2A ditambah N minus 1 dikali B. Berdasarkan cerita di atas, apakah benar jumlah kursi pada baris ke-8 adalah 120? Pembahasan. Pada cerita tersebut diberikan sebuah trik untuk menghitung dengan cepat tanpa harus melakukan perhitungan secara manual, yakni dengan menggunakan aturan deret aritmetika, yaitu SN sama dengan setengah N dikali 2A ditambah N minus 1 dikali B. SN di sini merupakan jumlah N suku pertama dari deret aritmetika, dan B di sini menunjukkan pembedaan di setiap barisnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membuktikannya secara langsung. Jika baris pertama dilambangkan dengan N dan dengan menggunakan aturan deret aritmetika tersebut, maka dapat diketahui jumlah kursinya yaitu sebanyak 8. Maka jumlah kursi pada tiap baris berikutnya pun akan sama dengan menggunakan aturan deret aritmetika sebelumnya. Nah, kita misalkan untuk N itu sama dengan 1, artinya baris pertama. Maka jumlah baris pertama di soal sebelumnya yaitu 8. Nah, kita akan membuktikannya dengan menggunakan aturan deret aritmetika, yaitu SN sama dengan setengah N dikali 2A ditambah N minus 1 dikali B. SN kita ganti N-nya dengan angka 1 karena untuk N1, maka S1 sama dengan 1/2 N-nya kita ganti dengan 1 dikali 2 dikali 8. Nah, 8 di sini merupakan jumlah kursi pertama. Kemudian ditambah 1 dikurangi 1 dikali 2. 2 di sini merupakan beda, maksudnya jumlah baris ke baris berikutnya itu selisihnya 2. Nah, kita dapat menghitungnya. S1 sama dengan setengah 2 kali 8 itu 16 ditambah 1 dikurangi 1 dikali 2 sehingga hasilnya yaitu 1/2 dikali 16. Dan kita jabarkan sehingga S1 itu sama dengan 8. Terbukti bahwa untuk N sama dengan 1, maka jumlah keseluruhannya yaitu ada 8. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, terbukti benar bahwa untuk untuk N1 itu sama dengan 8, sehingga dapat disimpulkan untuk N sama dengan 8 dengan aturan yang sama juga akan terbukti benar. Nah, Sn itu sama dengan 1/2N dikali 2A ditambah N minus 1 dikali B.
kita jabarkan menjadi setengah kali 8 kali 2 kali 8 ditambah 8 dikurangi 1 dikali 2. Sehingga kita dapat menentukan hasil akhirnya yaitu 120. Dengan demikian, apa yang disampaikan oleh Ania bahwa baris ke-8 itu terdapat 120 kursi merupakan pernyataan yang benar. Selanjutnya yaitu permasalahan pembuktian yang kedua, yaitu Anton dan Budi sedang meneliti perkembangbiakan amuba yang membelah diri menjadi 2 tiap 15 menit. Nah, Anton memprediksi jika mula-mula amuba ada 30, maka banyak amuba selama 2 jam akan menjadi 7.680. Berdasarkan cerita tersebut, apakah benar jika setelah 2 jam amuba akan menjadi lebih banyak dan menembus total 7.680? Nah, kita bisa membuktikannya secara langsung. Jika waktu T sama dengan 0 jam, N sama dengan 1, A sama dengan 30, maka UN sama dengan AR pangkat N minus 1. Sebenarnya persoalan ini dapat dibuktikan dengan menggunakan aturan dalam barisan geometri, yaitu UN sama dengan AR pangkat N minus 1. Nah, perkembangan amuba yang membentuk geometri dengan R sama dengan 2, di mana saat T sama dengan 0 jam, N sama dengan 1, A sama dengan 30 atau jumlah mula-mula amuba, maka dapat dibuktikan dengan aturan geometri tersebut. Dan untuk menentukan jumlah amuba yang telah membelah diri dengan waktu tertentu juga dapat dibuktikan dengan aturan yang sama. Kita misalkan jika waktu T sama dengan 0 jam, dengan N sama dengan 1, A sama dengan 30, maka UN sama dengan AR pangkat N minus 1 itu sama dengan 30. Dengan demikian, kita dapat menentukan banyaknya amuba setelah 2 jam, yaitu jika T sama dengan 2 jam, N sama dengan 9, di mana 9 ini kita peroleh dari 120 menit dibagi 15 menit, ditambah 1, yang merupakan pembelahan yang ke-9, dengan A sama dengan 30, maka UN sama dengan AR pangkat N-1, yaitu sama dengan 30 dikali 2 pangkat 9 minus 1 sama dengan 30 dikali 2 pangkat 8 sama dengan 30 dikali 256, maka hasilnya 7.680. Berdasarkan perhitungan tersebut, secara langsung dapat dibuktikan bahwa banyaknya amuba setelah 2 jam adalah 7.680. Soalan berikutnya yaitu berkaitan dengan konklusi. Alif menyampaikan pesan yang cukup panjang pada grup WhatsApp kelasnya yang menyampaikan bahwa mahasiswa matematika diperbolehkan mengambil mata kuliah matematika diskrit jika telah melewati tahun pertama dan berada pada semester ganjil. Mahasiswa jurusan matematika tidak diperbolehkan mengambil mata kuliah matematika diskrit. Dengan demikian, mahasiswa jurusan matematika belum melewati tahun pertama atau sedang berada pada semester genap. Pesan tersebut cukup mengejutkan teman sekelasnya, dan Ani yang merasa penasaran dengan cepat langsung membuktikan validitas dari pesan tersebut. Dan setelah melakukan analisis, ternyata pesan dari Alif terbukti validitasnya. Nah, kira-kira bagaimana sih Ani bisa menyimpulkan bahwa pesan tersebut valid? Sebenarnya cukup sederhana untuk mengetahui validitas tersebut, yakni dengan menggunakan aturan konklusi yang telah kita pelajari bersama. Kita misalkan P itu sama dengan mahasiswa matematika diperbolehkan mengambil mata kuliah matematika diskrit. Kemudian Q itu sama dengan mahasiswa yang telah melewati tahun pertama, dan R mahasiswa semester ganjil. Di soalan sebelumnya telah diketahui bahwa mahasiswa matematika diperbolehkan mengambil mata kuliah matematika diskrit jika telah melewati tahun pertama dan berada pada semester ganjil. Jadi, dengan
adanya pernyataan tersebut, kita dapat menentukan premis satunya, yaitu P, di mana P itu mahasiswa matematika diperbolehkan mengambil mata kuliah matematika diskrit jika telah melewati tahun pertama, yaitu disimbolkan dengan Q, dan berada pada semester ganjil yang disimbolkan dengan R. Kemudian dilanjutkan, mahasiswa jurusan matematika tidak diperbolehkan mengambil mata kuliah matematika diskrit. Kita dapat menggunakan premis 2, yakni sama dengan negasi Q, atau mahasiswa tidak melewati tahun pertama. Dengan demikian, mahasiswa jurusan matematika belum melewati tahun pertama atau sedang berada pada semester genap. Nah, konklusinya dapat kita peroleh yaitu negasi Q atau negasi R, yang berarti dengan demikian mahasiswa jurusan matematika belum melewati tahun pertama atau sedang berada pada semester genap. Ya, itulah sedikit gambaran mengenai permasalahan yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita buktikan dengan menggunakan aturan pembuktian maupun aturan konklusi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.